Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham terbesar milik Lo Keng Hong dengan profit yang turun 45%. PBV masih 0,76 kali dan ngasih dividen yield sebanyak 4%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas saham terbesar yang dimiliki oleh Lo Keng Hong. Beliau mempunyai 151 juta lembar atau 15,01% saham perusahaan ini. Seperti biasa, saham yang dimiliki LKH punya valuasi PBV yang rendah, di mana saham ini juga PBV-nya hanya 0,76 kali. Perusahaan juga menawarkan dividen yang menarik dengan angka 4%. Nah, apakah kamu tertarik untuk membeli saham yang dimiliki LKH ini? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. PTRO punya aset 537 juta dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 532 juta dolar. Artinya, aset PTRO naik sebanyak 0,94% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 537 juta dolar, PTRO punya aset tetap sebanyak 226 juta dolar. Artinya, 42,09% aset PTRO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 1,31%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 537 juta dolar, PTRO punya kas dan setara kas sebanyak 102 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 14,20%. Kedua, liabilitas. PTRO punya liabilitas 273 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 272 juta dolar. Artinya, hutang PTRO naik 0,37% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 273 juta dolar, PTRO punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 81,27 juta dolar. Artinya, 29,77% hutang PTRO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 25,86%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga pinjaman jangka panjang. Dari total liabilitas 273 juta dolar, saham ini punya pinjaman jangka panjang sebanyak 45,42 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 12,74%. Ketiga, ekuitas. PTRO punya ekuitas 262 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 259 juta dolar, berarti ekuitas PTRO naik sebanyak 1,16%. Nah, dari total ekuitas 262 juta dolar, PTRO punya saldo laba belum digunakan sebanyak 235 juta dolar. Artinya, 89,69% ekuitas PTRO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 0,86%. Keempat, pendapatan. PTRO punya pendapatan 95,79 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 91,09 juta dolar. Berarti pendapatan PTRO naik sebanyak 5,16% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. PTRO punya biaya pokok penjualan sebanyak 83,78 juta dolar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 77,72 juta dolar. Berarti biaya pokok naik sebanyak 7,80% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. PTRO mampu menghasilkan laba sebanyak 2,09 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 3,83 juta dolar, berarti laba PTRO turun sebanyak 45,43% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. PTRO punya ROE 3,20% dengan NPM 2,18%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER sebanyak 104,40%. Rasio keuangan PTRO sangat rendah baik dari ROE dan NPM-nya.
Hal itu disebabkan karena laba yang turun sangat besar di tahun 2022. Selain itu, perusahaan juga mempunyai DIR yang besar. Artinya, utang perusahaan lebih besar dibandingkan ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 23,76 kali dan PBV 0,76 kali. PTRO punya valuasi yang bertolak belakang dari PER dan PBV. PER saham ini naik signifikan karena laba yang turun sebanyak 45%. Sebaliknya, dengan ekuitas yang tumbuh, membuat PBV saham ini menjadi lebih rendah. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Peningkatan total aset berasal dari bertambahnya saldo kas. 2. Liabilitas naik tidak signifikan karena ada komponen yang bertambah, tapi ada juga yang berkurang. Contohnya seperti utang usaha dan pinjaman jangka panjang. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Penurunan laba disebabkan oleh pertumbuhan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatan. 5. Rasio keuangan termasuk rendah dengan komposisi utang yang tinggi. 6. Valuasi PER tidak menarik, tapi PBV saham ini masih rendah. Demikian analisa singkat saham PTRO berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Thank you.